Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Edisi yang lalu saya sudah bicara tentang kesulitan orang melengsarkan Jokowi karena kekuatan pribadi dia. Kekuatan pribadi Jokowi yang dipengaruhi oleh kekuatan demokrasi pemilihan langsung. Setiap demo atau setiap aksi yang ingin menggulingkan Jokowi sering terjadi pembelaan-pembelaan dari pendukungnya. Dan juga situasi sistem politik kita yang ABRI tidak memungkinkan untuk berkuasa, sehingga berbagai kegiatan atau aksi atau demonstrasi yang ingin menurunkan Jokowi tidak berhasil karena selain ABRI loyal kepada pimpinan tertingginya, Presiden, dan di fungsi ABRI yang sudah dicabut pada masa reformasi. Dulu di masa Orde Baru kan ada di fungsi ABRI, sekarang tidak ada lagi, sehingga ABRI kalau dia mau mendukung, dia tidak punya otoritas untuk menjadi presiden. Undang-undangnya memang begitu. Nah, kali ini saya ingin bicara khusus soal mengapa sulit menurunkan atau melengsarkan Pak Jokowi. Kalau kemarin soal internal Jokowi dan internal sistem politik, sekarang saya bicara tentang faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah para oposisi, kata halusnya ya, tapi di Indonesia sering mengatakan pembenci. Tapi oke lah, saya menggunakan kata oposisi. Oposisi sangat berpengaruh. Sampai hari ini, berapapun jumlah oposisi di Indonesia, tetap tidak bisa melampaui kewibawaan atau kekokohan Jokowi. Dulu ada oposisi ya, mereka-mereka yang kontras dengan Soeharto, dengan Soekarno, dengan Gus Dur, itu bisa menumbangkan. Saya ikuti meskipun usia saya, semua presiden di Indonesia sejak zaman Soekarno sampai sekarang Jokowi, saya sudah mengalaminya. Kesulitan oposisi untuk menumbangkan Jokowi dibandingkan dengan oposisi-oposisi di masa lalu, di masa Soeharto, di masa Soekarno, atau di masa Gus Dur. Nah, saya sekarang mau bicara khusus masa Orde Baru, karena Orde Baru kan tetap menjadi rejim atau orde yang legendaris untuk contoh otoritarian. Maka di Indonesia, Soeharto itu atau Orde Baru merupakan contoh otoritarian terbesar. Itu lebih mudah, meskipun 32 tahun nunggunya itu loh. Tetapi saya melihat begini, soal kemungkinan untuk lengser ada. Dulu para oposan itu selalu orang-orang yang memiliki wibawa yang tinggi. Coba kita lihat, bagi kaum milenial, silakan membuka kembali sejarah atau membuka kembali bacaan-bacaan atau buku-buku atau koran-koran majalah yang hidup di masa Orde Baru. Kita lihat ya, para oposan masa lalu itu orang-orang yang berwibawa, orang-orang yang punya karisma. Sebutlah beberapa nama ya. Ada petisi 50, di situ himpunan para tokoh. Ali Sadikin, mantan gubernur DKI dan seorang perwira tinggi dari Angkatan Laut. Anda tahu, nama Ali Sadikin luar biasa. Selain itu, mantan Kapolri yang terkenal menjadi simbol polisi terbaik Indonesia. Polisi jujur, polisi yang tegas adalah polisi Hugeng. Itu masuk di dalam kelompok petisi 50. Ini satu kelompok mereka ini namanya petisi 50, himpunan para tokoh yang menentang Soeharto. Di luar itu ada almarhum Romo Y.B. Mangunwijaya, budayawan, pastor, arsitek yang hebat, sastrawan yang hebat, dan pekerja sosial yang hebat. Salah satu contohnya adalah karya dia adalah membangun komunitas Kalicode di tepi sungai. Dia membangun orang-orang kecil sampai mereka menjadi baik sampai sekarang. Lihat lagi ada tokoh Gus Dur. Anda tahu semua siapa Gus Dur, betapa wibawanya seorang Gus Dur.
seorang kiai yang punya pesantren. Ada Nurkolis Majid, seorang rektor yang hebat yang membawa universitas menjadi terkenal sekarang, Universitas Paramadina. Profesor Dr. Arif Budiman, seorang kritikus sastra yang hebat, seorang budayawan, seorang sosiolog, dosen di Universitas Satya Wacana Salatiga, dan akhirnya menjadi profesor di Universitas Melbourne. Dia adalah direktur dari Pasca Sarjana Studi Asia di Universitas Melbourne. Masih banyak lagi ya tokoh-tokoh itu. Di kalangan mahasiswa, misalnya dari tahun 66 itu ada Kosmas Batubara, Abdul Ghafur, itu tokoh-tokoh mahasiswa di era dulu. Tahun 74 ada peristiwa Malari, tokohnya itu Hariman Siregar dan kawan-kawannya. Juga ada seorang mahasiswa yang legendaris, Sohogi. Sebut nama Sohogi, semua mahasiswa dari zaman ke zaman mesti tahu, apalagi aktivis. Terakhir, nama besar adalah Budiman Sujatmiko yang sekarang anggota DPR 2 periode dari PDIP. Budiman Sujatmiko tahun 98 yang melengsarkan Soeharto. Jadi, Anda bisa lihat oposisi zaman dulu atau oposan zaman dulu itu berwibawa sekali. Mereka sangat wibawa. Kewibawaan mereka terletak pada karya mereka. Mereka omong, mereka menulis, mengkritik Soeharto, mengkritik Orde Baru, mengkritik pemerintah. Tapi sehari-hari mereka adalah pekerja sosial seperti Romo Mangunwijaya yang membangun, membela orang kecil di mana-mana. Di mana masyarakat Gunung Kidul kesusahan air, kesulitan air pada era itu, Mangunwijaya tinggal bersama masyarakat desa di Gunung Kidul, membangun air untuk masyarakat Gunung Kidul waktu itu. Ketika Maumere bencana gempa bumi, Mangunwijaya datang ke Maumere dan membangun rumah untuk masyarakat yang terkena bencana di Maumere. Selain dia terus menulis buku sastra yang hebat-hebat, akhirnya mendapat berbagai penghargaan dunia. Inilah sepintas, sekilas wajah dan kewibawaan oposisi pada masa lalu. Ciri oposisi pada masa lalu adalah wibawa. Wibawa terlihat dari intelektual mereka yang hebat, karya mereka yang hebat. Setiap hari mereka boleh kritik, boleh demo untuk rejim, tetapi setiap hari juga mereka berkarya. Jadi antara omong dan karya jalan bersamaan. Ambil contoh ya, seperti Romo Mangunwijaya, dia oposan yang hebat pada zaman itu. Berteman akrab dengan Gus Dur, akrab dengan Nurkolis Majid, akrab dengan MH Ainun Najib, akrab dengan Arif Budiman, semua tokoh ini. Sampai sekarang kita tahu perubahan kurikulum kita ini, kurikulum pendidikan kita. Seperti yang terbaru dari Pak Nadiem Makarim, itu pendidikan merdeka, sekolah merdeka. Itu semua sudah dirintis jauh sebelum itu oleh Romo Mangunwijaya lewat Yayasan Dinamika Edukasi Dasar dengan SD Mangunannya di Jogja. Anak saya pernah sekolah di situ ya. Sistem belajarnya, apa yang sekarang terjadi itu sudah 30-an tahun lalu Romo Mangunwijaya sudah mulai. Jadi boleh dibilang mereka ini sambil bicara, sambil berkarya. Bahkan karya mereka melebihi zaman. Kalau kita tidak mau omong bahwa sebenarnya pemerintah ini niru mereka. Pendidikan kita ini menurut saya itu kasarnya itu sebenarnya pemerintah Indonesia dari dulu sampai sekarang itu meniru Romo Mangunwijaya punya sistem pendidikan di SD Mangunan. Sekarang ada SMP, ada TK, ada PAUD-nya. Memang beda sekali dengan sekolah pada umumnya. Tapi akhirnya pergerakan kurikulum kita KTSP 2013 dan sampai sekarang menjadi sekolah merdeka, pendidikan merdeka, ada universitas yang merdeka zamannya Pak Nadiem Makarim. Itu semua ada di dalam filosofi pendidikan menurut Romo Mangunwijaya. Dan dia bukan omong, tapi dia sudah berbuat dan ada peninggalan dia sampai sekarang. Jadi ini saya mengambil contoh beberapa tokoh ini. Mereka lawan pemerintah, tapi mereka berkarya nyata. Ada contohnya. Bila perlu pemerintah malah mengadopsi contoh karya mereka.
Kalau di tingkat mahasiswanya berwibawa seperti Sohoki, ada Hariman Siregar. Berwibawa mereka. Berwibawa itu intelektualitasnya tinggi, moralitasnya tinggi. Mereka tetap tidak gila kekuasaan. Hariman Siregar sampai saat ini tidak tergila-gila dengan kekuasaan. Sohoki tetap menjadi legenda mahasiswa aktivis. Dia kuliah di UI pada waktu itu. Mereka betapa wibawa di mata pemerintah pada waktu itu. Kewibawaan mereka bukan terletak pada omongan mereka, kritikan mereka, tapi omong dan perbuatan mereka. Cara hidup mereka menunjukkan konsisten mereka. Bahkan mereka menunjukkan inilah karyaku yang bisa lebih baik daripada karya pemerintah. Ini yang menurut saya oposisi di era Jokowi ini yang begini hilang, tidak ada. Penuhnya cuma orang, tokoh yang caci maki, tokoh yang hoax, tokoh yang menyebarkan ujaran kebencian, tokoh yang cuma bisa omong, tidak terlihat karyanya, dan tidak punya contoh kepada pemerintah. Mana karyamu? Tapi kalau cuma omong saja, kewibawaannya kalah. Karena apa? Di saat oposisi kritik kepada Jokowi, tapi Jokowi setiap bulan, setiap minggu meresmikan proyeknya di mana-mana. Karya Jokowi di mana-mana. Maka usaha dari oposisi menjadi tidak wibawa. Masyarakat tidak mendukung. Minimalnya sebenarnya kalau wibawa itu masyarakat tidak pro pemerintah. Sehingga mereka juga tidak serang oposisi. Tapi kalau cuma bisa omong tanpa berkarya, tanpa menunjukkan cara hidup yang benar. Kalau you kritik pendidikan di era Jokowi, mana sekolah yang kamu buat? Yang bilang lebih bagus mana? Kan tidak ada. Nah kalau tidak ada, maka serangan terhadap pendidikan di era Jokowi menjadi kehilangan kewibawaannya. Serangannya tidak berwibawa. Kayak hambar gitu. Jadi kelihatan sekali bahwa oposisi dengan omongan dengan tajam, dengan penuh emosi, tapi hambar, ringan sekali, karena cuma berbicara tok, tidak menunjukkan, tidak berkarya. Ini yang menjadi kunci sehingga kekuatan Jokowi yang diciptakan oleh sistem politik pemilihan langsung, sehingga orang memilih langsung, pendukungnya real, dan ditambah lagi dengan jumlah orang yang tadinya tidak memilih Jokowi, tapi lama-lama mereka juga suka, mereka juga kagum lihat ketika Jokowi menang 50-an% dari Pak Prabowo, tapi sekarang ketika hasil survei 70-an% masyarakat Indonesia puas. Berarti kan ada penambahan yang tadi tidak memilih Jokowi atau yang tadi golput, ternyata mereka menyukai, mengagumi Jokowi. Ditambah lagi dengan tentara kembali ke barat, tidak difungsi lagi, sehingga untuk apa tentara harus mendukung pelengseran sementara dia tidak punya hak untuk menjadi presiden di Indonesia karena dia tentara aktif. Ya tidak mungkin, apalagi loyalitas ABRI tentara cukup tinggi terhadap negara, terhadap pemimpin. Inilah kekuatan Jokowi, dipengaruhi oleh dua hal, ditambah dengan oposisi yang kurang berwibawa. Jadi kelihatan bahwa Jokowi kokoh. Selain kokoh di dalam dirinya sendiri, yang disukai banyak orang, pendukungnya, dan ABRI yang tidak lagi berpolitik, yang tidak punya hak lagi untuk memimpin, menjadi presiden, dan ditambahi lagi dengan kewibawaan oposisi kurang memadai. Jadi lihat, kalau mahasiswa yang demo ini, sampai hari ini kita tidak pernah tahu siapa tokohnya. Saking tidak wibawa, tidak karismatis. Yang karismatis itu saya sebut tadi, seperti Arief Budiman di masa lalu, Budiman Sujatmiko di masa lalu, Hariman Siregar, terus Sohoki. Ini kan nama-nama besar, wibawa. Dan dulu kalau demonstrasi itu memang mahasiswa, benar-benar mahasiswa. Sekarang seringkali bukan mahasiswa. Itu yang membuat lemah, oposisi lemah. Dalam sejarah Indonesia,
sekarang lah oposisi paling lemah di Indonesia. Meskipun bunyinya terus, kritik terus, tajam terus, tiap hari, tetapi lemah. Lemah di bobotnya, lemah di kewibawaannya. Jadi bukan hanya kekuatan Jokowi yang dilindungi oleh para pendukungnya, oleh para pemilihnya saja, tapi memang lemah di oposisi. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.